lagi sama aku di Baca Tarot lagi ya. Dan fun reading serta reading seru-seruan lagi. Episode ke 68. Wah, gak terasa banget ya, udah 68 episode. Dan semoga tetap terus berlanjut ya. Dan sebelum memulai, kalian jangan lupa subscribe, like, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku dari awal episode hingga seterusnya nanti. Dan tema hari ini adalah mereka yang berfantasi tentang kamu. Nah, fantasinya tuh apa sih? Dan yang belum cukup umur, please jangan nonton. Kalau bisa sih jangan nonton. Tapi saya juga gak bisa sih batasin yes it's made for kids. Nah, itu kan artinya ramah anak. Kalau yang belum cukup umur, disarankan tuh harus bijak ya, melihat dan mendengarkan bacaan aku. Walaupun ini fun reading, tapi ini temanya fantasi loh. Bisa aja fantasi itu kan kayak yang ya mungkin kayak 50 Shades of Grey gitu kan. Aku nggak tahu karena memang aku shuffle-nya juga sekarang tertutup ya. Karena untuk fantasi ini aku nggak mungkin shuffle kayak biasa. Oke, ini ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Mana yang kalian pilih, kalian bisa pause dulu untuk milih ya. Kalau udah, aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, aku singkirkan dulu untuk pile nomor 2 dan pile nomor 3. Nah, pile nomor 1, ini adalah bacaan kalian. Ada pay attention to the red flags. Lalu kayaknya diberdirikan aja kali ya, biar enak. Nah, ada pay attention to the red flags, ada ring dan star. Ini nanti disimpan dulu ya. Ada cincin. Kayaknya episode kemarin keluar cincin juga deh. Terus ada the emperor. Ada the hanged man. Lalu ada 9 of wands. Sebentar, saya harus atur dulu deh kameranya. Oke. Yang berfantasi isinya apa sih? Fantasi tentang kamu. Sini tuh dia pingin apa ya, kamu jadi pendampingnya sih, yang selalu ada setiap saat. Dan ini jatuhnya sih apa ya, dia ingin memiliki kamu loh. Jadi selain memiliki kamu, dia juga ada rasa untuk apa ya, posesif juga sih walaupun belum jadian. Jadi dia tuh pingin kamu tuh maunya sama dia aja, harusnya nggak boleh sama yang lain. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk memikirkan kamu supaya kamu tuh hey. Ini si meong nih, jangan digigit atau nak. Ada gangguan dari meong. Jadi oke, kita langsung lanjut lagi. The hanged man di sini mengindikasikan kalau sosok ini berfantasi tentang apa ya, hubungan rumah tangga sama kamu sih, dan pingin banget gitu kamu jadi miliknya. Makanya dia menghalalkan segala cara sih untuk menahan kamu. Dan ya bisa jadi ini caranya agak kurang baik ya, aku nggak tahu ini cara apa, tapi yang jelas caranya tuh supaya bikin sukma kamu terikat sama dia. Nah loh. Terus ada 9 of wands juga. Si sosok ini berusaha untuk ya mencari perhatian kamu dengan cara bikin onar sendiri, dan dia berusaha jadi pahlawan sendiri. Karena di sini ada obsesi tidak sehat sih untuk memiliki kamu, karena dianggapnya ketika dia memiliki kamu, maka kehidupannya tuh akan berubah. Kehidupannya akan berubah jadi lebih baik versinya sendiri. Mungkin ya karena kamu cantik, karena kamu ganteng, terus kamu juga mandiri, kamu juga punya uang, finansial stabil. Makanya dia pengen banget kekeh menghadapi kamu, mendapatkan kamu dengan cara menghalalkan apapun ya. Bisa dengan
cara yang biasa hingga orang-orang ini mencoba mengikat sukma kamu supaya kamu nggak lari dari dia. Jadi seakan-akan tuh kayak dinikahi dalam mimpi. Kayaknya sih ada sih ilmu kayak gitu, bukan kayaknya lagi, aku pernah dengar ilmu kayak gitu yang menikahi sukma orang ya. Jadi dia nggak dapat jodoh hanya buat dapat kamu doang. Ide amit-amit, jangan sampai ya, jangan sampai kayak gitu ya. Dan kalau misalnya ada suatu kejadian kayak gini, mungkin kamu bisa dicoba untuk konsultasi ke kiai atau pemuka agama yang ahli dalam hal ini ya. Soalnya ditakutkan ini orang ini apa ya, maksudnya kurang baik gitu. Mungkin aja ada orang yang pernah kamu tolak gitu kan, terus dia mencoba balas dendam untuk menikahi sukma kamu supaya dia bisa memiliki kamu dan menjadikan kamu alat atau pameran ke teman-temannya, ke keluarganya. Ini loh ma, apa aku udah punya pacar, ini loh gue udah nggak jomblo lagi. Dan saran aku, ketika kamu merasa udah kepikirannya si orang itu terus, ada baiknya coba untuk ditanyakan ke yang lebih ahli ya. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 1. Dan maaf kalau misalnya suaranya kresek-kresek, takutnya dimainin si Meng tadi suaranya tambah kresek-kresek. Oke, sekarang kita lanjut ya ke file nomor 2. Hai, file nomor 2, ini bacaan kalian ya. Ada finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Ada garden dan angkor, ada taman dan jangkar. Kita buka juga ininya. Ada Six of Pentacles, Four of Pentacles, the Fool. Oke, ini kayaknya ada aja ya orang-orang kayak di pile 1. Tapi yang aku lihat pile nomor 2 dia lebih apa ya, berfantasinya lebih mending, lebih baik dibanding pile nomor 1. Walaupun sebenarnya dia ingin mendekati kamu hanya untuk apa ya, bekerja sama secara finansial sih. Nah, dia yakin ketika kamu bekerja sama dengan dia, usahanya tuh akan naik dan ada, maksudnya membawa hoki kamunya. Tapi untuk kamu tuh apa ya, kalau misalnya si dia bener itu orangnya dan pasti tentang kamu alangkah baiknya, ini semua keputusan kamu ya, alangkah baiknya kamu harus apa ya, menjaga jarak dan beristirahat juga dari teror-terornya dia. Teror-teror yang dalam artian nggak ngirim santet, enggak sih, nggak ngirim apalah yang aneh-aneh, tapi lebih ke ya tuh seolah-olah nanyain kabar kamu supaya kamu luluh dan bisa bekerja sama bareng dia. Dia tuh memfantasikan kalau dia bekerja sama dengan kamu itu membawa hoki gitu, kayak Manekineko tuh yang suka di toko-toko emas yang tangannya gini-gini, yang kaki depannya gini-gini. Karena dengan merasa begitu, dia apa sih, fantasinya tuh kayak fantasi nggak jelas ya, lebih ke fantasi secara finansial. Kalau dia bisa dapetin kamu, dia bisa hoki gitu, karena dianggapnya tuh kamu bawa hoki untuk dia dan dia bisa bebas utang atau bebas ya, finansialnya inilah lebih stabil. Ada aja ya orang kayak gini ya, walaupun ya nggak separah nomor 1 sih, tapi tetap aja ketika dia berfantasi tentang kamu, dia pengen finansialnya kamu aja, bukan benar-benar berfantasi yang baik-baik, karena dianggap kamu bawa hoki gitu. Mungkin karena dia udah berkonsultasi ke orang yang dianggap bisa, makanya oh si weton ini temen kamu nih bawa hoki nih, coba pepet deketin dia gitu. Makanya dia berangan-angan kalau dia mendapatkan kamu, maka semuanya tuh akan terpenuhi, hidupnya, hidup finansialnya, karirnya akan menjadi bagus gitu begitu ketika dia mendapatkan kamu. Sorry ngomongnya belepetan.
Jadi intinya orang-orang kayak gini mah udah perlu jaga jarak aja. Kalau merasa kamu nggak enak dengan tatapan dia, ya udah lebih baik kamu tolak halus aja sih. Ya memang semua ini ada di kamu keputusannya, daripada kamu temenin terus mengiyakan tapi ternyata dia memfantasikan kalau kamu tuh seakan-akan jimat pembawa hoki, kan gak enak banget deh. Oke, aku rasa itu dulu. Kita lanjut ya ke file nomor terakhir. Hai pemilik file nomor terakhir, ini bacaan kalian. Ada "This could be the one. You are already met the romantic partner you seek." Terus ada "Ship dan House." Oke. Kayaknya keluar dari episode kemarin, Ship dan House. Aku nggak tahu ini apa hubungannya ya. Kita lihat ada Five of Pentacles, ada Nine of Pentacles, dan Two of Cups. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini yang pilih file nomor 3. Sosok yang berfantasi tentang kamu itu justru malah benar-benar ya, this is your soulmate gitu loh. Karena dia ingin sekali membantu kamu dalam finansialnya, karena dia lihat kamu tuh kayak kamu perlu bantuan dalam segi finansial, perlu bantuan dalam segi emosi, perlu bantuan juga dalam urusan urusan teman curhat juga sih yang aku lihat. Dia pingin membuat dirinya seperti rumah kedua untuk kamu, dan dia juga ingin mengajak kamu suatu hari pergi bareng, mungkin honeymoon, mungkin ya menikah juga, terus tinggalnya di luar Indonesia gitu. Dia pengennya karena dia udah udah membayangkan kamu kalau memang kamu adalah this could be the one. Kayak istilahnya, hey, I'm your partner gitu sih. Karena dia sebenarnya udah naksir kamu dari lama, tapi dia juga belum berani karena finansialnya tuh masih belum tercukupi juga. Tapi dalam hati dia juga dia ingin bantu kamu dari segi finansial, dari segi emosi, dari segi asmara juga. Dia ingin deket banget sama kamu. Kalau udah suka, dia langsung will you marry me? Romantis sih sosoknya ini, dan sifatnya juga suka berpetualang, suka traveling juga sih. Nggak bisa pindah, maksudnya nggak bisa menetap di suatu tempat. Tapi kalau di kamu, dia ingin kamu bisa menganggap dia sebagai rumah keduanya untuk dijalani bersama-sama hidup ini. Menarik sih, fantasi dia nih menarik ya, karena dia menginginkan kamu benar-benar cinta, bukan kayak ya PL1 PL2 yang mohon maaf agak kurang baik. Tapi kalau ini benar-benar ingin membantu kamu. Kalau misalnya dia jodoh sama kamu, fantasi dia tuh ya itu ingin berpergian bareng suatu hari nanti kemanapun yang kamu mau. Dia coba iyakan, dia coba usahakan supaya kamu senang, supaya kamu tenang, dan kamu gak mikirin lagi masa lalu yang kurang baik. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian mau konsultasi tarot, mau ngobrol-ngobrol tentang divinasi juga, kalian bisa kesini ke Instagram yang ini. Dan kalau ada podcast, mau dengerin podcast, kalian bisa kesini ya ke Instagram ke podcast yang ini. Ada tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you again. Bye.